Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk di materi nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, nilai sudut berelasi di berbagai kuadran ini adalah merupakan bagian dari trigonometri juga sebenarnya. Mana untuk kali ini kita akan membahas nilai-nilai sudut istimewa di 4 kuadran yang berbeda. Jadi nilai sudut berelasi di berbagai kuadran itu dibagi menjadi 4 kuadran. Bisa kita lihat di sini. Ingat kembali, untuk keseluruhan sudut, satu sudut penuh itu adalah 360 derajat atau satu putaran penuh. Nah, ini perhatikan, satu putaran penuh. Nah, untuk nilai sudut di berbagai kuadran itu yang kita bahas ada 3, yaitu nilai sin, nilai cos, dan nilai tan untuk sudut. Nah, kuadran pertama itu dari 0 sampai 90 derajat. Nah, kuadran yang kedua itu dari 90 derajat ke 180 derajat. Kuadran yang ketiga itu dari 180 derajat ke 270 derajat. Dan kuadran 4 itu adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Nah, putaran kuadran itu berlawanan arah jarum jam. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, ini sebenarnya masing-masing kuadran itu bisa didapatkan nilai sin, cos, dan tan yang mempunyai nilai. Nah, ini perhatikan, pada kuadran 1 nilai sin itu positif, cos positif juga, dan nilai tan positif. Nah, ini pada kuadran 1 nilai sin positif, cos positif, dan tan positif. Nah, sedangkan di kuadran 2 nilai sin positif, nilai cos negatif, dan nilai tannya negatif. Nah, untuk kuadran 3 nilai sin negatif, cos negatif, sedangkan untuk tan itu positif. Dan yang terakhir di kuadran 4 itu nilai sin negatif, nilai cos positif, dan nilai tan negatif. Nah, ini adalah nilai sudut sin, cos, dan tan di berbagai kuadran, di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sebelum kita masuk di kuadran 2, 3, dan 4, kita harus tahu dulu nilai sudut istimewa untuk kuadran 1. Nah, untuk nilai sudut istimewa di kuadran 1, nah ini perhatikan, sudut istimewa di kuadran 1 itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, nilai sin untuk 0 derajat itu adalah 0. Nilai sin untuk 30 derajat itu adalah 1/2. Nilai sin untuk 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Nilai sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Dan nilai sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, kalau yang cos itu kebalikan dari sin. Kalau sin kan dari 0 ke 1, sedangkan untuk cos dari 1 ke 0. Ini kebalikannya. Atau sin dari 0 ke negatif 1, sedangkan cos dari negatif 1 ke 0, bisa. Itu. Jadi kebalikannya ya. Nah, sedangkan untuk tan itu adalah pembagian dari sin per cos. Ini sin per cos, pembagian dari sin per cos. Nah, misalkan nih tan 0 derajat, berarti pembagian dari sin per cos. Berarti sin 0 derajat kan 0, 0 dibagi 1 hasilnya 0. Sama untuk yang ini. Lihat lagi untuk 30 derajat, sin per cos untuk tan ya, tan 30 derajat berarti sin per cos, berarti 1/2 bagi 1/2 akar 3, sehingga didapatlah 1/3 akar 3. Sebenarnya itu 1 per akar 3. Sebenarnya kan kalau 1/2 dibagi 1/2 akar 3 itu kan jadinya 1
per akar 3. Tapi kan 1 per akar 3 ini tidak rasional, makanya kita rasionalkan. Ada di semester 1 cara merasionalkan bentuk akar, sehingga ketika dirasionalkan itu menjadi 1 per 3 akar 3. Ini sama aja, 1 per akar 3 itu sama aja dengan 1 per 3 akar 3. Nah, ini adalah nilai sudut istimewa di kuadran 1. Ini perlu kalian ingat, nilai sudut istimewa di kuadran 1, karena nanti untuk menentukan nilai sudut yang berelasi di kuadran berikutnya, itu kita harus tahu nilai dari nilai sudut istimewa dari kuadran 1-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudut istimewa di kuadran 2. Sudut istimewa di kuadran 2 itu adalah 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Berapa nilai sin dari 120 derajat? Berapa nilai cos dari 120 derajat? Berapa nilai tan dari 120 derajat? Itu bisa kita gunakan rumus ini. Sin X misalkan. Nah, ini rumus ini cuma berlaku untuk kuadran 2 ya, perhatikan. Nah, ini sin X, tentunya X-nya itu adalah sudut di kuadran 2. Itu sama dengan sin 180 derajat dikurang dengan A. Nah, sama dengan, kita langsung ambil sin dari A, sin dari alfa ini, sama cosnya, dan seterusnya. Ini bisa dilihat. Kita bisa masuk di contoh soal. Kita masukkan ke contoh soal. Contoh soalnya, nah, misalkan tentukan nilai sudut sin 120 derajat, cos 135 derajat, dan tan 180 derajat. Nah, untuk menentukan nilai sudut ini, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumus untuk kuadran 2, sin X sama dengan sin 180 derajat dikurang dengan alfa sama dengan sin alfa. Bisa kita gunakan rumus yang ini. Yang pertama dulu berarti. Yang pertama berarti sin 120 derajat. Nah, ini kan X-nya 120 derajat. Sin 120 derajat itu sama dengan, misalkan ini ditutupi masih ya, 180 derajat dikurang berapa supaya 120 derajat? Berarti kan otomatis 180 derajat dikurangi dengan 60 supaya mendapatkan 120 derajat. Nah, berarti kan alfanya tadi, berarti alfanya itu adalah ini. Ini alfanya 60 derajat. Tinggal kita masukkan ke rumus. Alfanya 60 derajat berarti sin. Nah, ini lihat. Sin alfa. Alfanya tadi 60 derajat berarti sin 60 derajat. Berapa nilai sin 60 derajat? Sin 60 derajat seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, untuk kuadran 1 tadi adalah 1 per 2 akar 3. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk cos 135 derajat. Nah, sama cos 135 derajat. Nah, gunakan rumus tadi, cos 180 derajat dikurang alfa. 135 derajat itu sama dengan 180 dikurang berapa sih? Ini bisa dilihat. Nah, 135 derajat itu sama dengan 180 dikurang dengan 45. Berarti alfanya 45. Kita masukkan ke yang ini tadi rumusnya, negatif cos alfa. Berarti negatif cos 45. Negatif cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Cos 45 derajat tadi. Cos 45 derajat kan 1 per 2 akar 2. Berarti karena ada negatif, berarti hasilnya negatif 1 per 2 akar 2. Ini bisa dilihat. Berikutnya, untuk tan 180 derajat. Maaf, untuk tan 150 derajat. 180, berarti 50 ini. Tan 150 derajat itu didapat dari tan 180 dikurang 30, sehingga alfanya itu 30 derajat di sini. Tinggal kita masukkan ke rumus. Ini kan alfanya sudah dapat 30 derajat, berarti tan
negatif tan 30 derajat ini, negatif tan 30 derajat. Tan 30 derajat tadi 1/3 akar 3, ada negatifnya, berarti negatif 1/3 akar 3. Ini itu adalah rumus dan contoh soal untuk sudut istimewa di kuadran 2. Oke, kita lanjutkan untuk sudut istimewa di kuadran 3. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan sudut istimewa di kuadran 3. Nah, sudut istimewa di kuadran 3 itu adalah 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Berapa sih nilai sin 210 derajat, cosnya atau tannya? Nah, ini bisa kita gunakan rumus yang ini. Sin X sama dengan sin 180 derajat plus alfa. Nah, ketika didapat alfanya tinggal dimasukkan ke negatif sin dari alfa. Itu untuk yang sin. Dan cos bisa kalian lihat sendiri, tan juga bisa kalian lihat sendiri. Misalkan kita mau mencari sin 210 derajat. 210 derajat itu didapat dari 180 plus berapa? Kalau 210 berarti 180 plus 30. Itu. Nah, kita masuk ke contoh aja supaya lebih jelas. Nah, ini contohnya. Tentukan nilai sudut sin 210 derajat, cos 240 derajat, dan tan 225 derajat. Nah, ingat kembali rumusnya tadi. Untuk menentukan nilainya, kita cari dulu nilai alfanya. Tinggal kita masukkan. Cari nilai alfanya. Nilai alfanya tergantung dari nilai sudut ininya tadi. Baru tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, baru tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Cari nilai alfanya. Nilai alfanya didapat itu dari nilai sudut yang ingin dicari. Baru kita masukkan ke rumusnya. Sama ini. Tinggal kita cari, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke, berarti kita masuk ke yang pertama dulu berarti. Berarti sin 210 derajat. Nah, sin 210. Di sini kan 210 itu didapat dari 180 plus berapa? Kira-kira. Plus 30, ya, benar. Sin 210 derajat itu bisa didapat dari sudut 210 derajat itu bisa didapat dari 180 plus 30. 180 plus 30. Berarti alfanya ini tadi adalah 30 derajat. Tinggal kita masukkan ke rumus negatif sin alfa. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat 1/2. Karena ada negatifnya berarti negatif 1/2. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi ke yang kedua. Yang dicari adalah cos 240 derajat. Cos 240 derajat itu bisa didapat dari 180 plus berapa kira-kira? Berarti 240 itu bisa didapat dari 180 plus 60. Berarti alfanya 60 derajat. Nah, ketika sudah tahu kita alfanya 60 derajat, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Ini rumusnya untuk cos. Berarti kan 60 derajat. Berarti negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat seperti sudut istimewa di kuadran 1 tadi adalah negatif 1/2. Ingat kembali, cos 60 derajat itu adalah negatif 1/2. Karena ada tanda negatif, berarti negatif dari cos 60 derajat adalah negatif dari 1/2. Sehingga didapatlah nilai cos 240 derajat itu adalah negatif 1/2. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tan 225. Nah, tan 225 derajat 225 itu bisa didapat dari 180 derajat plus berapa? Berarti kan udah 225 derajat itu bisa didapat dari 180 plus 45 derajat. Berarti kan alfanya 45 derajat. Tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya apa tadi untuk kuadran 3 untuk tan?
tan alfa. Langsung aja, berarti tan alfanya tadi 45 derajat, berarti tan 45 derajat. Tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu sama dengan 1. Nah, ini adalah contoh sudut istimewa di kuadran yang ketiga. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke sudut istimewa di kuadran yang keempat. Nah, sudut istimewa di kuadran yang keempat itu ada 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat. Maaf, ini bukan 210. 300. Maksudnya ini masih kuadran 3 ya ini. 315, 330 dan 360 derajat. Nah, ini 300 derajat, 315 derajat, 330, 360. Ini adalah sudut istimewa di kuadran 4. Sudut istimewa di kuadran 4, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Ini adalah nilai sudut istimewa di kuadran 4. Nah, untuk kuadran 4, untuk menentukan nilai sudut di kuadran 4, itu mempunyai rumus ini, sin X. Perhatikan, sin X. Berarti untuk menentukan sin sudut X, maka sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif sin alfa, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat. Berarti ketika kita sudah mendapatkan nilai alfa, tinggal kita masukkan ke yang ini. Untuk yang sinnya negatif sin alfa, untuk yang cosnya cos alfa, sedangkan untuk yang tannya tinggal kita masukkan negatif tan alfa. Nah, untuk lebih mudah, kita masuk ke contoh untuk sudut istimewa di kuadran 4. Nah, tentukan nilai sin 315 derajat, cos 330 derajat, dan tan 300 derajat. Nah, untuk menjawab ini, ingat yang tadi, tentukan dulu alfanya menggunakan apa? Ini 360 derajat dikurang berapa sih yang mendapatkan ini sudutnya tadi? Oke, berarti yang pertama kita perhatikan sin 315 derajat. 315 derajat itu bisa didapat dari 360 dikurang berapa? 360 dikurang berapa? Misalkan ini 315 derajat. Itu bisa didapat dari 360 dikurang berapa? 315 itu sama dengan 360 dikurang berapa? Dikurang 45. Berarti alfanya 45 derajat. Berarti tinggal kita masukkan ke negatif sin 45. Berapa sin 45? Sin 45 kan 1/2 akar 2. Karena ada negatifnya, berarti negatif 1/2 akar 2. Nah, ini bisa dilihat sin 315 itu bisa didapat dari 360 dikurang 45 derajat. Berarti alfanya 45 derajat. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Negatif sin 45 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Yang diambil ini ya, alfanya yang diambil ini. Enggak termasuk tanda ini. Ini enggak termasuk. Nih, tanda yang ini enggak termasuk. Alfanya ini ya. Ini tok. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Alfanya diganti dengan 45 derajat. Gitu. Oke, berikutnya cos 330 derajat. Cos 330 derajat ini bisa didapat dari 360 dikurang dengan 30, sehingga alfanya itu adalah 30 derajat. Tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya apa? Cos alfa. Alfanya tadi 30 derajat, berarti cos 30 derajat. Berapa cos 30 derajat?
bisa dilihat kembali tadi di tabel yang awal untuk kuadran 1, cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Oh, maaf, untuk yang sin 45 derajat ini tadi 1/2 akar 2, bukan 1/2 akar 3. Ini ya, koreksi ya. Untuk yang negatif sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Sedangkan untuk cos 30 derajat itu bukan 1/2 akar 3, bukan 1/2 akar 2, tapi 1/2 akar 3. Ini ya, bisa dikoreksi. Ini bukan 1/2 akar 2, tapi 1/2 akar 3. Nah, kalau yang ini tadi, sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2, sedangkan cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Nah, ini bisa dicek nanti di bagian depannya. Oke, berikutnya tan 300 derajat. 300 derajat itu bisa didapat dari 360 dikurang 60 derajat, sehingga alfanya adalah 60 derajat. Tinggal dimasukkan ke rumus yang ini tadi, negatif tan alfa, berarti negatif tan 60 derajat. Negatif tan 60 derajat. Tan 60 derajat adalah akar 3. Berarti karena ada negatifnya, negatif akar 3. Seperti itu. Nah, ini demikian materi untuk sudut berelasi di berbagai kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya rumus-rumusnya ini bisa kalian gunakan untuk menentukan sudut istimewa lainnya di berbagai kuadran. Nah, ini ada tugas. Ini kan, perhatikan, ini adalah nilai sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 360 derajat. Ini perhatikan, ini kuadran 1. Ini kuadran 1. Kuadran 1 kan sudah tadi, kuadran 1 ini nilainya, nilai sin, cos, dan tan untuk sudut istimewa 0, 30 derajat, 45, 60, 90 derajat. Nah, tugas kalian menentukan nilai sin, cos, dan tan untuk sudut istimewa 120 sampai 360 derajat untuk sin, cos, dan tan dari 120 sampai 360 derajat. Kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Seperti itu. Kuadran 2, 3, dan 4. Ini tinggal kalian gunakan rumus yang tadi. Nanti kalau sudah ketemu, ini bakalan membentuk pola. Jika kalian perhatikan, nanti bakalan membentuk pola. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, untuk yang sudah didapat tadi bisa tinggal dimasukkan ke sini. Nah, yang belum dicari tadi, kalian cari sendiri menggunakan rumus yang tadi. Kalian masukkan ke tabel ini, dikirimkan di tugas pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, ini perhatikan tanda ini tanda apa nih? Ini bisa tak terhingga. 1 dibagi 0 itu sebenarnya tak terdefinisi, tapi di sini Bapak nyatakan tak terhingga. Seperti itu. Itu ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di Google Classroom. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.